Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Dan kita percaya Tuhan terus menolong kita. Maksud saya begitu. Tuhan terus menopang kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman-Nya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu. Semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya yang akan Tuhan kerjakan pun baik untuk kami. Terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tumbuh kembangkan iman kami. Harapan kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini bacaan kita masih terambil di dalam kitab Amos. Kitab Amos 5 Bapak Ibu. Ayat yang ke-21 sampai ke-27 Bapak Ibu ya. Amos 5 ayat 21 sampai 27. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu ibadah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Perikopnya dikatakan ibadah Israel dibenci Tuhan. Ya, dikatakan aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Kenapa? Bukankah ini hal yang baik kalau beribadah kepada Tuhan? Lalu kenapa Tuhan mengatakan aku membenci, aku menghinakan? Tuhan tidak berkenan lagi dengan ibadah yang dilakukan Israel. Ya, karena Israel ini masih juga bandel untuk mereka menyembah para dewa-dewanya. Ya. Mereka tetap melakukan ritual ibadah kepada Tuhan. Ya. Tetapi mereka juga beribadah kepada para dewa-dewa mereka. Seperti di sini dikatakan tuh, kamu akan mengangkut Sakut rajamu. Ini dewa astral. Dewa perbintangan diangkut. Jadi Tuhan jadi bagaimana ini? Kamu datang kepadaku, kamu juga datang kepada dewa-dewa lain. Nah inilah yang mengakibatkan ya, yang menyebabkan Tuhan mengatakan aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Israel dan kita masih ingat waktu bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa dan Harun. Sementara Musa harus disuruh Tuhan maksud saya untuk naik ke gunung. Karena Tuhan akan memberikan hukum Taurat. Dasatita. Mereka mulai ya, merengek-rengek kepada Harun untuk membuatkan dia patung. Patung lembu emas. Dia sembah. Kita masih ingat kan Bapak Ibu ya? Mereka masih dalam kitab Keluaran itu, mereka membuat patung lembu emas. Ya, kitab Keluaran itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Waktu kita beribadah, tentunya kita itu membawa hati, pikiran kita itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Tidak munafik. Ya. Kita datang kepada Tuhan sementara hati kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Hati kita kesal kepada Tuhan karena Tuhan tidak kunjung menolong kita. Nah itu kan lain di bibir, lain di hati. Ya. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Buat apa kamu beribadah kalau hatimu tidak tertuju kepadaku, kata Tuhan. Firman Tuhan dikatakan begitu. Ya. Ibadah itu kan menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan kebenarannya, yaitu firman Tuhan. Tetapi kalau tidak selaras lagi, ya, jadi ibadah kita tidak berguna. Itu yang Tuhan tidak harapkan dalam kehidupan
saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti tadi saya katakan, tujuan ibadah kita datang hari Minggu adalah kita menyelaraskan hidup kita dengan firman. Apakah sudah sesuai? Kalau tidak sesuai, kita mau berbalik, kita mau menyelaraskan. Oh, kemarin salah, harusnya begini kita. Ya, kalau kita punya pergumulan, yang kita lakukan harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita mau tenang, datang kepada Tuhan. Kalau ada tekanan-tekanan hidup, kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan. Sementara manusia kita melakukan tugas kita sebagai manusia adalah bekerja dengan baik. Ya. Tetapi sementara kita beribadah, memuji Tuhan, hati kita tidak segenap hati, merasa berat, itu kan namanya lain di hati, lain di bibir. Ya Bapak Ibu ya, semoga kita tidak seperti itu. Ya. Ayat 22 dikatakan, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajian, aku tidak suka. Ya, aku tidak suka. Tuhan itu adalah pribadi yang kudus. Maka yang diharapkan adalah dalam kehidupan kita adalah suatu kejujuran, suatu keterbukaan, ya, ketulusan. Seperti halnya Tuhan, tulus mengasihi kita, apa adanya. Meskipun manusia kita ini syarat dengan dosa, kelemahan, kesalahan, pikiran kotor, ya, tapi Tuhan mengampuni kita. Orang Israel tidak patuh kepada hukum Taurat, tetapi kita bersyukur dalam kita ibadah, dalam hidup kita menyelaraskan dengan firman Tuhan, kita masih bisa mengaplikasikan kasih dari Tuhan terhadap saudara-saudara kita. Nah, itu pula sebenarnya yang diharapkan Tuhan terhadap orang-orang Israel ini, Bapak Ibu. Ya. Ayat 23 mengatakan begini, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ya. Tadi saya menyebutkan di dalam kitab Kejadian, ya. Kejadian 31, pelarian Yakub lari meninggalkan Laban. Ya, Rahel itu kan sempat berdusta, ya, bahwa dia tidak menyembunyikan terafim itu. Ya. Dalam kehidupan orang Israel, sesungguhnya pujian, nyanyian, tarian adalah bagian hidup dari mereka. Ya, bagian hidup dari mereka. Waktu ditolong Tuhan, mereka bersyukur, ada sorak-sorai, ada pujian, sanjungan bagi Tuhan. Waktu Saul mengalami sesuatu masalah dalam hidupnya, dipanggilnya Daud dengan alat kecapinya untuk mengusir roh jahat. Tidak ada yang salah dengan pujian, tidak ada yang salah dengan penyembahan itu. Tetapi yang salah adalah jikalau kita menyalahgunakan dengan mengatasnamakan diri kita, dengan tidak mengaplikasikan hukum dari Tuhan, yaitu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Itu yang kurang bagus menurut saya. Menurut firman juga dikatakan, ya. Tetapi biarlah pada saat kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan segala kejujuran kita, dengan segala keikhlasan hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Maka kita tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu, baik dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang kita sembunyikan dari Tuhan. Semuanya terbuka. Sehingga ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita melakukannya dengan tulus hati, semata-mata bagi kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya setiap ibadah minggu yang kita hadiri, yang kita lakukan adalah ibadah yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan.
Tidak seperti orang-orang Israel, masih ada ilah-ilah lain. Tetapi Allah kita adalah satu yang mendominasi hidup kita, yang tinggal dalam hidup kita, menguasai kehidupan kita. Ibadah kita menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya setiap ibadah kita Tuhan hadir. Tuhan berkenan mengurapi, menjamah, melawat kita. Dan kita merasakan hadirat Tuhan dalam setiap kita memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kiranya hal ini mengintrospeksi diri kita untuk kembali kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tanpa motivasi, tendensi yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Kau mengingatkan kami. Suatu kejujuran, suatu ketulusan yang kami persembahkan pada saat kami datang kepada Engkau. Engkau tidak menyukai suatu kemunafikan, tetapi seringkali kami melakukannya itu. Biarlah Engkau sucikan kembali, kuduskan kembali, Engkau pulihkan hati dan pikiran kami, supaya pada pagi hari ini kami sadar, kami harus datang dengan segala ketulusan untuk memuji dan menyembah Engkau, sehingga kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan lawatan Tuhan, dan kami merasakan jamahan Tuhan yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami untuk siap Tuhan jamah dan Tuhan ubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Haleluya, amin.